dibunuh habis-habisan. Pat jilun bacanya, coba download kitab Tarikh An-Najdi karya Sulaiman bin Ghannam yang telah tuan. Ibnu Su'ud bersekutu dengan Muhammad Wahab yang tak setuju dengan pendapat dia, maka dibunuhlah para keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menyo tanya Jino takalan bak Facebook na urang ustaz-ustaz yang menghina keturunan Nabi, itu dia Khawarij. Lalu datanglah ulama Turki bernama Syekh Zaini Dahlan. Ketika Syekh Zaini Dahlan datang, lalu dia mengatakan Khawarij sekarang sudah berubah nama menjadi Wahabi. Ketika nama mereka Wahabi sudah mulai terbuat, maka terciptalah satu kitab yang ditulis oleh murid Muhammad Wahab, namanya Tuhfatul Wahhabiyah, tentang pujian-pujiannya terhadap Muhammad bin Abdul Wahab. Dalam proses ketika itu Tarikh An-Najdi muncul, di situ tertulis ada beberapa kasus Muhammad Abdul Wahab membunuh para sayyid, para habaib. Maka huraunya di Mekah dengku, lun tuan wa telunja umrah, lun tanyong keturunan Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki, Abuya Sayyid Alwi Al-Maliki. Dijawab oleh urang Mekah bahwa urangnya Hanali sudah dibaikot, tak boleh lagi mengajar. Sayyid Alwi Al-Maliki keturunan Rasulullah. Ketika itu bangunlah mufti besar Timur Tengah menulis kitab, namanya Kitab Tafsir Sawi jilid ketiga. Tapi urangnya kadihapus matannya oleh Arab Saudi. Apa kata Syekh Ahmad Sawi? Syekh Ahmad Sawi adalah murid Syekh Dardil. Syekh Dardil mufti besar Mesir. Tuan alhamdulillah katruk bak makam Syekh Dardil di Mesir. Lonjak bak makam Syekh Dardil. Nya ulama Mesir yang ahli hadisnya. Punya murid Syekh Ahmad Sawi menulis kitab, beliau merangkum Khawarij berubah nama menjadi Wahabi. Referensi jelas kan? Menyomenan leh daripadanya untuk baik pegah so pegah engkau bibi kau nunggu. Lelum baca kitab menyo salah, kau bak lon salah tapi kedih salah. Bak Tarikh An-Najdi, bak pengarang kitab Tuhfatul Wahhabiyah, bak pengarang kitab Syekh Ahmad Sawi, bak pengarang kitab daripada Syekh Imam Zaini Dahlan. Mandumna, tinggal buka betul. Ketika itu Mesir membuat muktamar. Mandum ulama Mesir rapat. Ada satu ideologi Khawarij sudah mulai berubah nama menjadi Wahabi. Rapat semua, timbullah kesimpulan kalau begitu ajaran Wahabi dilarang di Mesir. Tuan saksi, lunjak Mesir masanya, so yang ceramah dari Wahabi tetap diusir, tak boleh masuk. Ketika itu orang-orang Wahabi sudah mulai punya istilah dia, mulai ketahuan lah. Maka mereka berubah nama lagi menjadi mencari nama lebih baik, namanya Manhaj Salaf. Manhaj Salaf. Ketika itu Manhaj Salaf terjadilah rapat lagi oleh Mesir, hadir ulama Yaman Habib Umar bin Hafid, hadir ulama Sudan, hadir ulama Beirut, Lebanon, hadir ulama Arab Saudi yang Ahlussunnah wal Jamaah rapat. Ternyata manhaj salaf tidak sesuai dengan salaf. Mereka berubah nama menjadi Ahlussunnah wal Jamaah. Sama lagi kita hati-hati. Khawarij menurut Kiai Haji As'ad Ali mantan wakil BIN, beliau berkata itu adalah ajaran radikalisme yang siap menghancurkan persatuan negara Republik Indonesia. Kasus yang di Patnya, kasus yang di daerah Janto Gedeh Lenggunong, nanti kasusnya yang drop oleh polisi sehingga terdata beberapa data, terdapat salah seorang ustadz yang berideologi ISIS. Dan ISIS belajar tauhidnya pengarang kitab Muhammad bin Abdul Wahab. Ilun tuan tanya langsung nunggu. Hana lu pegah-pegah lagi nyo, hana referensi hana lu tanya. Dan hari ini Khawarij sudah hadir di Aceh. Apa ciri-cirinya? Hafal Quran, hafal hadis,
jenggot panjang, menghina maulid, membid'ahkan Samadiyah, membid'ahkan tahlil, menghina para alim ulama, menghina para habaib, menghina para kutura Rasulullah, menghina acara Isra Mi'raj, menghina pesejuk. Itu semua khawarij. Menyomenan, ayo kembali ke pesan Iskandar Muda. Kata Iskandar Muda dalam kitab Qanun Menggota Alam, jangan pernah menerima khawarij, Syiah, Mu'tazilah dan 72 golongan lainnya. Habis mendum kalau jelaskan sesuai dengan referensi. Jadi lun harapkan ba online yang online, lun harapkan ba ayah yang dengar, ibu yang dengar, baik sagai pegahnya dari Tengku Habibi. Tapi mandum na referensi, tengah baca kitab. Download mentong ba PDF-nya nah mandum. Hati-hati, kita tetap Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti mana keimanan Iskandar Muda. Ahlus Sunnah wal Jamaah katanya Al-Quran, hadis, ijma', qiyas. Ahlus Sunnah orang Khawarij, Al-Quran, hadis, tidak ada ijma', tidak ada qiyas. Haji, terguna ini. Baik, terima kasih Abu Ya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana hukum berdoa ataupun berzikir setelah salat ataupun bersalawat sebelum salat? Ya. Menyo berzikir le sembahyangnya ada dua buah hadis, ada dua buah pendapat ulama. Yang pertama, ada satu hadis berlafaz ayyar fa'as sauti. Ya, lu ingat hadisnya, kalimatnya ayyar fa'as sauti. Sahabat bertanya kepada sahabat lain, wahai sahabat, ketika dron sajangun Nabi, apakah Nabi setelah solat ada baca zikir dengan suara keras? Nabi menjawab, ada, dengan kalimat ayyarfa sauti. Nabi mengangkat suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, 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 subhanallah. Ada riwayatnya. Riwayat dari hadis Muslim punya salah tuan. Yang kedua, ada riwayat Nabi membaca zikir le sembahyang tapi hanya tegasu. Nah, mendan riwayat. Menyomenan boleh habis solat baca zikir dengan suara keras, boleh habis solat baca zikir dengan suara tidak keras. Mangki banci cara dengku, kamu biasa dengan keras, lanjutkan. Yang baik pakai. Kamu nanda? Kamu hanya biasa dengku, kamu ngomong keras, semangat. Oh, lanjut. Nah hadis. Lanjutkan. Dan punya kedanya oleh lanjut baik tu ijak tidak orang. Hai, lanjut bid'ah. Yang disalah. Kedanya rame-rame no kamu fakat zikir suara keras punya menan hanafe orang jak kena tidak orang. Kamu nan? Ya, kadang tu naik pegah tengku punya di Mekah kibat. Oh, Mekah lain tengku anak mungkin lu sembahyang dia zikir. Kabeh naik pupuk legop dengan tawaf. Dengan tawaf pupuk legop, top legop tu. Weh kedai gam dengan tawaf tu. Nak sanggup danya tengah terbaca zikir lu sembahyang di Mekah. Beda hukumnya. Maka hadisnya ada dua, silahkan diamalkan mana yang baik. Sama lagi kunut munyo kita Imam Syafi'i semua mayoritas pakai kunut, tapi Imam Syafi'i pernah solat di kuburan Imam Maliki tak pakai kunut. Kenapa? Menghormati gurunya. Maka kamu pakai kunut, lanjutkan. Baik begaduh, lanjut. Yang baik tu kedanya mandum ka baca kunut di truk orang kai begah danyo hanjut. Itu dia yang salah. Yang kedua, baca selawat segolong sembahyang. Karena kadang-kadangnya le azan kena. Le azan kada baca selawat. Boleh enggak tengku? Boleh saja. Pakai nama kecuali takkan lagu Peter Pan ni hanjut di. Monya katanya selawat yang pahala tengku. 4 pahala. Ya Muhammad, man shalla alaika min ummatika salatan kataballahu lahu biha 10 hasanat wa mahat anhu 10 sayiat wa rufi'a lahu 10 darajat. Muhammad, kalau ada umatmu yang bersalawat 1 kali salawat Muhammad, akan diberikan oleh Allah 10 kebaikan, akan dihapuskan oleh Allah 10 keburukan, akan dinaikkan oleh Allah derajat 10 derajat. Menyomenan berarti tak salawat aju.
Segolam semayang tak selawut, jut. Seluh semayang tak selawut, jut. Leh semayang tak selawut, jut. Hana dalam selawut juga jut. Yang jangan katanya selawut tapu hari-hari ro menan tapu mik suara mik sehingga mengganggu kau dulu. Hanya bahayanya. Tapi bersalawatlah terus dengan suara yang bagus, dengan suara yang indah dan kalimat selawut yang indah. Ladum kon menan nadanya indah, suara indah, wati tekun han indah. Sallallahu orang sallallahu. Nah, indah dia betul kemudian. Kemudian maka hukumnya boleh. Enam telah. Yang lain. Selanjutnya, Assalamualaikum Abu Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wanita diciptakan daripada tulang rusuk laki-laki. Yang jadi pertanyaannya, bagaimana dengan seorang laki-laki yang memiliki istri lebih daripada satu? Oh, benar. Kan nyo kiban mak lu turah mana? Lu hana payah dah nyong ayah hana ayah tenang dah. Badro ni le nak payah lu turah, nak payah lu jelaskan. Munyo kali lu jelaskan tu baik bunyi. Kemudian jadi nyok munyo lagi nyan lu jawab dengan ayat Allah Subhanahu wa taala boleh memberikan ke semua laki-laki untuk menikah dengan bahasa kalimat masna 2, sulasa 3, waruba 4. Kemudian le fa in khiftum, kalau engkau takut, ya, boleh kata Allah 3, ya 4, 2, boleh, tak masalah, silakan man. Tapi Allah berfirman di ujung lain, di ujung ayatnya, fa in khiftum ala ta'dilu, kalau engkau takut kau tak bisa berbuat adil, fawahidah, maka satu saja. Nyampaikan le mak, alhamdulillah. Tapi kata Rasulullah, kiamat tak akan pernah terjadi sebelum kaum laki-laki akan mulai sedikit. Jino di punan daerahnya Kazakhstan yang telah lutuannya urang agam kamulai umit, kamulai wud hanali. Maka pemerintah mengeluarkan surat perintah kebijakan, kalau begitu wajib perempuan laki-laki menikahi 2 atau 3 perempuan. Kalau tidak maka perempuan dihukum. Lulang tengok tu, Rasulullah pernah bersabda, tanda kiamat itu akan hadir, laki-laki sudah mulai berkurang. Di kampungnya mana-mana ke? Kemudian jadi nyo okeylah nyo hana hubungan dengan tulang rusuk, tapi lomba jawab dengan ayat boleh 2, boleh 3, boleh 4. Munyo Abu yang mendawali 6 dro urinam. Abu yang mendawali istrinya 6. Jadi ketika Umi Padang dinikahi oleh Abu Ya, mak dari Abu Ya Muhyiddin, kemudian menikah lagi dengan Umi Padang yang kedua, mak daripada Abu Ya Mawardi. Kemudian Umi Tenong, kemudian Umi di Pawuk dan seterusnya. Dan Umi yang mudawali hana laki ba agop, hana laki ne pinang le tiap ba anu ron hana, tapi urang jo. Betul Abi mudawali pak ceramah Tenong. Maka na jamaah hana umma dan mehed na anu ulama maka lenjuk. Maka Abu yang mudi hadir tolak terima. Na yang model urang pujodoh ba Abu Ya mengkawin. Nyan kiban Abu Ya nyo lu inta anak lu nampu kahwin anak lu nyo muka ayu Abu Ya katruk dah hajat lu engka awi lu Abu Ya munyo berhasil atai lu cita-citakannya lu kahwin anak lu mbak ron ya wahai Abu Ya. Nah Abu Ya kiban jauh. Maka Abu Ya laki musyawarah umi lu musyawarah karena nyo kaput drori nong hana mungkin lu terima. Maka musyawarah lah so yang tebit. Abu Ya hana cerai hana cerai orina umi beliau tapi musyawarah. Maka itu umi badang matanya, umi pau dulu tho yang debit. Maka keluarlah 2 orang, keluarlah 3 orang masuk yang lain. Kah
Jadi tanda kiamat mak bahawa orang agam mulai hanali. Ya, tapi kampung Naga Raya mentau le denam mentau. Mentau. Kah, kaji terguna ni lain. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. Sebagaimana ulama mengatakan bahwa ayah Nabi Ibrahim itu adalah Azar. Ya. Namun Azar itu adalah kafir. Sedangkan Nabi Muhammad SAW bersambung nasab hingga kepada Nabi Ibrahim. Padahal Allah pernah berfirman bahwa Nabi Muhammad SAW itu nasabnya berpindah dari tulang-tulang yang suci. Sedangkan orang kafir itu najis. Akidahnya najis. Mohon penjelasannya Abu Ya. Nah, dua buah pendapat ulama tafsir. Watai lentuan bud dengan almarhum Abu Ya Muhyiddin, beliau pernah mengeluarkan kata-kata bahwa Azar itu menurut ahli sejarah bukan ayah Nabi Ibrahim, melainkan paman Nabi Ibrahim. Kemudian berarti dua buah pendapat yang lentuan dengar, lentuan Ja'bud wa Abu Ya dengar. Dua buah pendapat kalau begitu Azar adalah ayah Nabi Ibrahim dan Azar adalah paman Nabi Ibrahim. Kalaulah Rasulullah lahir dari keturunan yang suci, dari nenek yang suci, maka sungguh pendapat ini dipakai. Menyomenan ayah Nabi Ibrahim itu tersembunyi, tapi Azar adalah paman Nabi Ibrahim. Kemudian, ya, sama seperti Rasulullah memanggil ayah kepada Abu Talib. Maka Nabi Ibrahim memanggil Azar dengan kalimat abati, ayah. Menyomenan ayah di sini maksudnya paman. Mati menyomenan cocok pendapat bahawa apabila memang Nabi Muhammadnya keturunan dari orang-orang yang suci, maka cocok pendapat menyomenan Nabi Ibrahim ayahnya tersembunyi sampai hari ini tak tahu, tapi Azar itu adalah paman dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, tahu nak adik? Ya, ngaji lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pendapat Abu Ya tentang salat tarawih 20 atau 8 rakaat? Yang manakah yang lebih sah dalam pengamalannya? Ya. Yang sah 36 rakaat yang lebih bagus. Nah, apakah? Yang lebih kan? Nyo kan minta yang lebih kan? Minta yang lebih. Ilah nak jawab 8, nak jawab 20, 26. Karena di masa Madinah ketika itu, masa sahabat Nabi Hanali Rasulullah, pernah sahabat solat tarawih 36 rakaat. Berarti menyomenan pertanyaannya, di mana yang lebih afdal, 20 atau 8? Maka lu jawab 26. Nah, kaji menyomenan mati tengok tarawihnya 26 je. Tapi baik semayang lagi urung jawanya, kiban semayang 7 menit 20 rakaat. Bagah lagi bacaan nanti kalau ni. Nah, itu tak boleh. Tapi kalau pertanyaannya mana yang pernah Nabi lakukan, 20 atau 8, maka jawabannya 8 di masjid dan tak terbatas di rumah. Maka Bang Haji benar ibu PJ kecil kan begah benar bengkak kaki Nabi. Wajar bengkak karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang 8 rakaat di masjid tarawih dan tak terbatas di rumah. Tak terbatas kiban mati sembahyang Nabi ya. Sehingga bengkak kaki Rasulullah ke mana? Kumau kaki Rasulullah ke mana? Ya. Sudah. Pertanyaan ketiga, belum tamah walaupun ana urunannya. Siapa yang lebih bid'ah dengku? Yang 8 atau 20? Kedua-duanya tak ada yang bid'ah. Yang solat 8 lanjutkan karena ada hadis. Yang solat 20 lanjutkan karena juga ada perbuatan sahabat Nabi. Siapa? Umar bin Khattab. Yang fatwa Umar bin Khattab sembahyang jamaah 20 rakaat. Sehingga watengan ijak Umar bin Khattab karena mana? Pakan Nabi Muhammad hanya sembahyang 8 di masjid. Karena takut Rasulullah takut hak untuk contoh 20. Yang dipuja waktu wajib tu oleh sahabat beliau.
maka Rasulullah 8, maka Nabi Muhammad dahnya sembahyang rumah. Hanali Rasulullah, maka sahabat ibu dah kira bak masjidnya mutu contoh, bak menasahnya sembahyang tarawih, belah dih menasah dih sembahyang tarawih, bak jalannya sembahyang tarawih, bak jalan dih sembahyang tarawih. Kalau le Umar nyosang hana bereh lagi apa menua sembahyang. Maka disatukanlah, diutuslah ketika itu salah tiga ulama di masa sahabat. Ya, tuanan beliau ni. Telah luntuan ya, tuanan beliau kedua Muaz bin Jabal. Ya. Maka ketika itu disatukan menyomenan, jak sama-sama kena dapat tahu baik lagi-lagi sembahyang. Tahu aju berjamaah madu. Nah yang model waktu segolomnya Umar bin Khattab nan kalau tiga sahabat sembahyang gero. Idih jamaah, idih ini tiro. Kata Umar bin Khattab menyomenan, jak sembahyang berjamaah. Le habis sembahyang jamaah, maka Umar mengeluarkan kalimat ni'mati bid'ah hadhihi. Inilah bid'ah yang paling nikmat. Ya, kemudian kata Umar bin Khattab. Nah, jadi yang 20 silakan, yang 8 juga silahkan. Nah, yang jangan apa? Yang enggak sholat. Yang enggak sholat jangan. Kitanya mau pakai 8 dengan 20. Nanti yang bahagia orang yang sembahyang. Ipegah le orang yang sembahyang bak ngonji. Anci kalan untung dah orang sembahyang. Kemudian tapi harus cok sikap tengku imam. Kamu tengku hana 8 tengku 20. Lanjut. Kamu tengku hana 2, kamu hanya 28. Baik sembahyang ini cok yang 8. Kamu tengku hana sembahyang iban hanya yang hanya. Ajak apa masjid sembahyang. Kemudian menyuri nong dalam rumah. Kabeh. Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Mohon pencerahannya mengenai pendapat Ratib Serbe dan sufi muda yang maraknya di Nagan Raya. Ilen tuan hana lumpega haba panjang tentang Ratib Serbe kan. Karena ilen tuan kiban ba almarhum Abu Ya lun tuan. Ya kan? Ilen tuan kiban ba Abu kan? Karena Abu lun tuan pi ulama. Selain urang ci lun tuan juga ulama. Orang yang pandai melihat tentang syariat, tentang fikih, tentang ilmu keagamaan. Maka tentang Ratib Serbe hana lumpuh panjang dan lumpuh panjang tentang sufi muda. Sufi muda yang lun tepu bak masa almarhum Abu Ya mantongna, hati-hati itu ajaran yang terlalu tinggi, ajaran yang hakikatnya tak jelas. Naufum hakikat tak jelas? Meno. Kitanya sembahyang yang wajib nid atau ruku atau sujud atau i'tidal. Yang paling wajib dalam sembahyang nid atau gerakan sembahyang. Maka jawaban dia nid sembahyang. Kemudian apabila kitanya dalam sembahyang hana pakai nid, nata sembahyang hana. Menyomenan orang beranggapan 1000 kali pun kau solat kalau tak pakai niat, maka sungguh kau tak disahkan oleh Allah solatnya. Maka teruklah ajaran, lu gambarkan ajaran sufi muda, ini yang puas hakikat. Walaupun kau menang tu, tapi lu gambarkan menyomenan yang penting niat. Itu biju hadis innamal a'malu binniyat. Kiban cara jak warung kopi nid usalli fardad dhuhri 4 rakaatin mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Aja je kopi dah. Ya. Maknum dah tu lah. Ya, benar. Je benar. Hai bodoh kalau tanya, sembahyang hana pakai nid hana sa. Mana kalau nid? Hai kalau nid pula mah pesan jo kopi, rokok maknum tanya orang agam. Punya ibu kaje lah dia ke TV, katruk sampai lu, katruk mah. Umma kerap mulai Korea, India. Umat tilai dia. Usalli fardad dhuhri 4 rakaatin lillahi ta'ala. Kah, nek udah dalam TV mengadap filem. Ngetanya kan muno kalau tanya muno sembahyang hana pakai nid nasa kah hana sa. Jino kalau nid pakai hanya. Okey, munyo menang, munyo sembahyang hana nid. Begitulah gambaran ajaran sufi muda. Nah salahnya
Ya, benar. Nah, hati-hati itu. Hati-hati. Makanya kita nyo hakikatnya je tengku kon han je. Hakikatnya pulai tengku kamu nafum. Hakikatnya orang yang sabi-sabi puah ba Allah, baca-bacut ba Allah, baca-bacut. Hai betul mama baca-bacut ba Allah. Tapi lawanya orang salah pun. Nyo contoh le. Kasus Watelu tsunami. Watelu tsunami, idrop tidro nak muda ini semua tengku. Idrop lewat TNI masanya. Maka waktu idrop lewat TNI tanya, kenapa kamu mencuri? Kehendak Allah. Mana jawaban? Kan bengeh wateninya. Oh, jangan memainkan agama. Bapak percaya enggak sama rukun iman? Percaya. Apa rukun iman yang keenam? Percaya pada kata baik, kata buruk. Mencuri kata baik atau kata buruk? Kata buruk. Ah, berarti kehendak Allah. Nah, telah kan? Oh, telah berarti katanya sama cik tak yakini bahawa kehendak buruk itu bukan dari Allah. Ya, daun yang berjatuhan itu kehendak Allah. Sungai yang berair itu kehendak Allah. Angin yang berhembus kehendak Allah. Semuanya kehendak Allah. Menyomenan sifat manusia, tingkah laku manusia juga kehendak Allah. Mana ayat? Maramaita idza maita walakin Allah rama. Muhammad, yang kau lempar itu bukan kau Muhammad yang lempar, aku yang lempar. Sudah, semua kehendak Allah. Kalau begitu mencuri kehendak Allah. Karena rukun iman yang keenam, percaya pada kata baik, kata buruk. Jadi karena hanya jawab TNI ini ijak bak salah tiru gure daya. Itu nak sebutkan tempatnya, faktanya. Ijak awak gure daya kan. Ni kalau nak undang kamu fum. Menor deh. Nyo parang tabo. Sikin tabo. Dipilih siat bandua kehendak Allah. Nafo? Atau nyo tabo tu. Nyo kehendak Allah sih nah. Parang tabo, sikin tabo, nyo tabo. Kehendak Allah, dipilih siat mandum kehendak Allah. Menyo ana pilih kaje pilih duanya parang ji kehendak Allah sih. Begitulah ajaran sufi muda itu. Walaupun hana menan, tapi lo gambarkan begitu. Kamu faham? Nah, faham kan? Nanti kadang-kadang ada yang berzina ada tanya oleh pihak aparat, kenapa berzina? Kehendak Allah. Gimana cara man? Begitulah caranya. Hati-hati karena sekarang ajaran hakikat sudah mulai masuk ideologi Jabariyah. Jabariyahnya kini lagi lebih mudah. Baca-bacut Allah. Memang katanya baca-bacut Allah, tapi syariat tak tinggal dengku. Ya kan? Syariat jangan ditinggal. Jadi natruk sidro nang ke lon semebut di SMK. Nah murid lon jawab lon tanya tengku. Ilon merumpok orang yang ke model orang semayang, hana pakai rakaat, hana pakai sujud, hana pakai yang kebancil orang tanya, pakai nit mendang. Oh menan, kiban cara jawab dengku, menau jawab je. Anda menyo pajuhbu nit sengaja lon pajuhbu karena Allah. Masuk je kiban, hana payah jak udah pun. Mau punya sakit, kiban. Saya ingin buang air besar karena Allah, hana payah jak gede. Jak bersih. Mendung karena Allah. Kajian lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abuya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah menghidupkan mikrofon luar termasuk dalam kategori syiar? Podek mic Di dalam masjid mikrofon luar, apakah termasuk dalam syiar Islam? Ya, itu termasuk dalam syariat Islam, membantu agar syariat itu bisa berkembang lebih luas. Kenapa? Karena masa segolom namik nyan para sahabat dong dua tu. Bila dong watu. Pakan dong watu. Karena agar suaranya keras. Kemudian ilat hukumnya kemudian. Karena urang dayah ini, menyana urang dayah nyan mempelajari ilat. Kias punya bahasa lain je. Kias untuk nak kias syabah, nak kias aulawi. Kemudian
Ya, urun daya. Pulang kias pada buah kias. Kemudian syarat kias ada 4 nanti. Ada illat, hukum illat, ada asal, ada furu. Bila naik ke atas, kenapa naik ke atas? Azan, Allahu Akbar. Kenapa naik ke atas? Agar suaranya keras. Dengar mandung mura. Mereka kan dia ada dalam masjid mentang. Azan juga. Nah, ini tandanya bahwa mengeraskan suara saat azan itu syiar Islam. Dan katanya mana bet lagi bila sih tak mati mik tak waktu juga. Pajan teruk kita banyak pakai mik mentau rena semayang pulang tak waktu. Lebih hanadam. Kemudian maka dikiaskan oleh ulamanya, dikiaskan pakai mik ilatnya karena mengeraskan suara. Nah, inilah ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang memakai metode kias. Punya orang Wahabi pun hanya pakai kias. Makanya hanya takwil Quran, hanya tengku. Bahaya punya hanya pakai kias tengku. Contoh ni, contoh. Ne putunya baklon sabuk ayat Quran yang hanya katanya tak tanpa mah. Nah dalil dalam Quran betul benar. Kiban hukum tak tanpa mak je. Tak tanpa ayah betul benar ayah lah kepeng nak belok cip. Betul benar. Han juga ayah, oh main ayah tanpa tu betul benar. Kah, getanya tak tanpa mak, tak tanpa ayahnya, han disebutkan dalam Al-Quran. Hana nunggu. Nemita sihat lo jopeng malamnya 10 juta. Nemita sihat. Tidak ada satupun ayat yang melarang kita menampar ibu dan ayah. Hana merumpuk, nak merumpuk, hek nemita hana. Cuman pakon juga harum dengku dari 4 itu Inilah nanti ulama duduk memakai sistem kias. Bagaimana cara kias? Ambil hukum dasar. Wala taqul lahuma uffin. Jangan kau berkata kepada ayah dan emakmu dengan Kemudian berarti dikias oleh ulama. Kalau begitu saja tak boleh, apalagi hanya kias. Punya Wahabi yang pakainya. Berarti punya benar dia dah tanpa juga benar. Kenapa kau tanpa lu hanya dalam Quran? Kemudian Ilun kebengeh ke Wahabi. Wahabi itu saudara kita juga. Yang salah sikit jalan, ayo kita luruskan sama-sama. Kemudian raja katanya mandung Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sultan Ali Muayyad Shah Ahlus Sunnah, Sultan Iskandar Muda Ahlus Sunnah, Ratu Saifuddin Ahlus Sunnah, Zakatuddin Ahlus Sunnah, Inayat Shah Ahlus Sunnah, Temruhum Ahlus Sunnah, kemudian Raja Malikus Soleh Ahlus Sunnah, kemudian Cunyadin Ahlus Sunnah, Tengku Umar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semuanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pak merumpuk lagi yang nunggu. Coba lihat bagaimana mereka menulis buku. Syekh Abdul Rauf As-Singkili menulis kitab tertua, sejarah tafsir tertua di Asia Tenggara, namanya Turjuman Al-Mustafid. Di sana terhiasi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kaji lain. Abuya, bagaimana pendapat tentang syahadah? Apakah syahadah ini harus sebagaimana di dalam syahadah kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, apakah harus melihat? Melihat. Kita melihat Maksudnya syahadah itu, yang namanya syahadah itu persaksian. Sementara yang kita persaksikan ini tidak ada, begitu. Apakah itu juga termasuk dalam syahadah? Ya. Bersyahadatnya telah tabuh ibadah katanya kepada Allah. Pesan Nabi Muhammad, wa'bud rabbaka ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yarah. Beribadahlah kamu kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Tapi kalau kau tak bisa, maka seolah-olah Allah melihat kamu. Gimana cara? Maka anggapkanlah Allah sedang melihat saya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan syarat bersyahadat 3. Pertama, iqraru bil lisan, harus diucapkan. Orang punya bersyahadat harus diucapkan.
Maka dalam solat ada rukun qauli. Rukun qauli adalah syahadat. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Kanan. Asyhadu an la ilaha illallah. Harus diucapkan baik dalam hati. Kadang urun dalam hati aku kalau ji hana memet apa? Pakai benar dalam hati aku khusyuk dah. Oh nya hana sah yang harus diucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian wa'amal bil arkan, dan lakukanlah amaliyah dengan segala tubuh. Kamu sudah bersyahadat, sudah Tengku. Kalau begitu lakukanlah perintah Allah. Ya, kemudian yang terakhir, yang terakhir sebenarnya adalah i'mal bil arkan, mengerjakan dengan segala anggota. Yang pertama iqraru bil lisan, yang kedua masukkan ke dalam hati. Ya, begitulah syarat untuk bersyahadat. Jadi nyo hanalun panjang jawaban, dapat habis ju nak lain baca ju. Pertanyaan yang terakhir, bagaimana kriteria Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ahlus Sunnah wal Jamaah lun jawab belum dengan yang kalah digambarkan oleh Sultan Ali Muhammad Shah. Tengku, nublo tengku kitab Qanun Anggota Alam nyan kitab Undang-Undang Dasar Kerajaan Aceh Darussalam. Nublo matang kitab nyan inan mandum ditulis oleh Raja Ranyo. Kiban Ahlus Sunnah wal Jamaah nyan. Kiban je ke tiro pemimpin, kiban je ke tiro rakyat. Kiban cara mengatur penandian adat adat Kanuri Blang. Nah cilamnya tulis. Kemudian mat megang. Ya, alhamdulillah kamu katruk bak mat megang. Yang dijelaskan oleh Iskandar Muda Madu. Dibuka oleh Iskandar Muda, mat megangnya wajib harus leboh kuate sebelum Idul Fitri, Idul Fitri dan Idul Adha dan seterusnya. Maka kriteria Ahlus Sunnah wal Jamaah yang pertama bahwa harus merujuk kepada Al-Quran, kedua hadis, ketiga ijma', dan yang keempat qiyas. Mandum ilmu-ilmunya insyaallah dalam dayah kita nyo mandum. Kabeh nah lain. Get tapu habis juga. Permintaan ke Abu ya. Kemudian apa hukumnya bagi seorang ibu yang pernah merasakan kecewa dengan keputusan anaknya yang lebih memilih mengaji? Bagaimana itu Abu ya? Oma, apakah orang jakbut kecewa? Ha? Baca juga, baca lah. Ya. Baca lah. Apa hukumnya bagi seorang ibu yang pernah kecewa dengan keputusan anaknya yang lebih memilih mengaji daripada kuliah? Dan bagaimana hukumnya kepada ibu tersebut yang akhirnya ikhlas dengan keputusan anaknya tersebut? Akhirnya ikhlas. Akhirnya ikhlas. Yang tanyong yang ikhlas atau yang anak ikhlas? Yang ikhlas. Aduh. Punya ikhlas berarti habis jawaban kari tahu dengan bijak pun. Munyo anak ikhlas lun tuan jelaskan baca. Bu, mak, ayah, ilun na merumpok tidur urang. Anak sebutkan tahunya. Ijak kuliah S3. Lun dengar cerita lah. S3 aja kuliah. Sehingga waktu ijak S3, nyo kalau lun hina kuliah apa? Karena lu kuliah sih lun na gelar STH, Sarjana Tafsir Hadis. Jadi ijak kuliah sehingga tertinggallah ilmu agama, membacut hijak pun. Maka meninggal ayah. Mak hanade kawai meninggal ayah. Waktu meninggal ayah, hanjir sembahyang untuk ayah, hanjir baca doa untuk ayah, dan hanjir baca Quran. Sehingga adik-adik gonya kajit mendung, cuma gonya yang hajit. Duduk, wateka habis mendung ayahnya ka ditahyis mayitkan, artinya kana dalam kubur, ime tablet tabnya. Istel Quran aku. Istel surat Yasin nepudu, ini lagi yang baca Quran tabletnya nanti handi baca Quran. Yang lagi yang 6 heun anu mi dia. 6 heun mana? Tak boleh. Yang kedua, ilmu kena cerita, nyo kisah nyata yang terjadi di Timur Tengah. Nyo kisah dari kakek Syekh
Syekh Hisham Al-Burhani. Ulama Rai Uronyo. Ulama Rai Uronyo ya, Syekh Hisham Al-Burhani. Gonyan bercerita, Bak Sabohro, nyo kisah fakta, hai Syekh yang berkhabar, nyo Syekh berkhabar, nyo penget kan dosa mana kan. Nyo ulama Rai kan. Bak Sabohro, na dua dro anu mit dan kudip lah lero masanya ngon mak. Mak ngon dua dro anu mit. Karena terlalu miskin, tak ada duit, maka ne pilih. Hijak maknya ne lun hanapeng lun biaya don untuk jak bet. Meno mantong pilih je antara adik atau abang jak bet. Kakak menyomenan bah adik mantong jak bet. Kaje menyomenan abang minta rezeki untuk adik jak bet, lo kitab, lo pulpen, lo mandu-mandu. Hanya cerita Syekh Burhan Syekh Hisham Al-Burhani. Maka ijak abud adik, bang, lu perlu kitab, minta kerja abang. Jak koh kaya, publo gede pukan, merumpok peng, jak belo kitab, jak bak daya. Menan. Kemudian adik laki long pulpen, hana pulpen, buku tulis, hana habis mandumnya diusahakan le abang. Karena mak hanya jak alik. Sehingga, bak Sabohro meninggal adik. Adik meninggal mentang muda. Meninggal. Ketika meninggalnya, kan lagi biasa gedanya tak pergi tahiyat mayit, menyolatkan, kemudian memandikan, mengkafani, menyolatkan dan menguburkan, kemudian. Ketika tengah membak kuburan yang adik ijak abudnya, ijak membak kuburan, nak tidur urung tuha kau mula 25 tahun. Urung tuhanya dalam kuburnya sabi-sabinya, menyokat urung kuburkan mayit, goknya tapi yang kubu. Lagi biasa aja menan, lagi biasa aja. Oh, nama mayit lagi. Kaje. Nah, gali kubu cucut, gali cucut. Waktu tengah galian, maka adik yang mati yang wafat guna puduklah nan. Leh puduk nan, mandu mungkin ka gua, mungkin na acara lain, tinggallah goknya dua ngon mayitnya mano. Mak punya ka gua sih. Tiba-tiba nak cahaya putih lewat. Ngon kuda aja. Ramai. Ijak ngon kuda, buat bijak kuda, gaduh ju mayatnya hanali. Hanya cerita Syekh Hisham Al-Burhani je kalau mbak YouTube atau buka YouTube belum tuan, YouTube belum tuan nanti Islam Foundation, na scroll untuk na muka Syekh. Na muka Syekh kan. Na Syekh untuk duduk kena kalon karena terjemahan. Terkejutlah tidur orang Tuhan kan. Umur kat Tuhan. Kadoh junya kiban cara kadohnya. Tinggal hoje lu mak kena sihat. Nyo ane dron bekah nale. Kau nale. Hai perumun mak ijak aju. Ana balik le. Sehingga ka lewatlah minggu-minggu ka bulan-bulan hana habanya hana tersebar cukup untuk draw yang kali kubu yang mana. Duda kamu meninggal abang. Yang hana jakbut tapi minta peng tu adik jakbut. Nengai abang. Lagi biasa. Ijak menan tahiyat mayit entat baku. Yang urung yang pup motor lagi biasa sih. Oh katruk mayit lagi. Lagi biasa. Ya aku kubu cucuk. Maka leh daripadanya maka lagi biasa kahana le jamaah gawo mak pi gawo maka mayitnya puduk benar. Sama lah kejadian awal. Ijak urung putih-putih bajanya ngom cahaya ngon kuda aja. Gadoh mendu. Gadoh dua buah jenazahnya. Kayo yang jaga kubu. Nyam payah nejak bak maknya. Mak kena lihat. Laki mak lu kena tanya. Pakan ketika lon kena tanamnya kuburan anu midron bandua. Apa masalah man? Pakan gadoh tiba-tiba na urang jak putih bercahaya menan. Maka cerita maknya. Nyo anak lun bandua nyo yang pertama urang jakbut hana peng dan yang kedua urang hanya jakbut tapi minta peng untuk adik. Maka ketahuilah bahwa anak lun alhamdulillah ka di dalam surga. Ya, itu malaikat. Ternyata yang jakno malaikat. Nyo urang jakbut menyomenan, maka orang yang pergi mengaji itu adalah mereka para pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Nabi menitipkan warisan. Nabi kitanya apa warisan? Punya kitanya warisan untuk anak mungkin peng. Mana leh? Peng, HP, Samsung, iPhone 11. Mana leh? Tapi Rasulullah menitipkan warisan. Apa kata Nabi? Innal anbiya'a lam yurithu dinaran wala dirhaman. Sesungguhnya para nabi tidak mewarisi duit. Innama wurithul ilma. Yang nabi warisi adalah ilmu. Kepada siapa? Al ulama warathatul anbiya. Maka ayah-ayah, ibu-ibu, ilun, waktu ilun dengar bet ba almarhum abuya, naik pelih haba abuya lagi. Sebenarnya Syekh Mudawali itu Nabi dan Rasul. Sebenarnya Syekh Abdul Rauf Asingkili itu Nabi dan Rasul. Tapi karena Nabi Muhammad dinisbahkan ke Nabi terakhir, maka mereka digantikan nama oleh Allah menjadi ulama. Menyonalam Nabi lain dari Nabi Muhammad, maka sungguh Syekh Mudawali juga Nabi dan Rasul. Nah, syarat menjadi ulama tidak cukup harus S3, harus mengaji. Tahu yang pegah tengku Syekh Ahmad Khatib dalam kitab Nufahat ala Syarah Warakat. Ne buka yang urang jabut ba'daya, buka kitab Nufahat ala Syarah Warakat bab tentang syurutul muftafti dibuka kitabnya. Inan naik tulis oleh Syekh Ahmad Khatib. Syarat menjadi ulama harus bisa menguasai 4 madhab, harus bisa ilmu fikih, harus bisa ilmu usul, harus bisa ilmu hadis, harus bisa ilmu mantik, harus bisa ilmu sastra Arab. Ya, bak kuliah nah. Jadi ba'dayah atau katanya wajib tajak ber. Ma ayah sanaji anik drone mandum je ke ulama, bahagialah. Kenapa? Karena saat kita mati nanti anak yang akan mendoakan kita. Abuya Mudawali anak je ke ulama mandum. Abuya Mudawali Hanan Le anak je ke ulama, dan ulama anak-anaknya na murid. Sehingga menyuka mulai ayo katanya baca Fatihah untuk ayah lun. Ya, kan dibaca Al-Fatihah, mandum baca. Di antara yang mandum-mandum muridnya pastinya tidak orang yang diterima oleh Allah. Apalagi ulama. Ya, kemudian mak. Jadi bahagialah orang yang mengaji. Insya-Allah selamat dunia akhir. Ajit nalo. Kabe. Ajit taboh tu yang kabe. Taboh. Yang terakhir. Selesai salat Jumat, apakah dilanjutkan dengan salat iring duhur secara iqamah? Apakah boleh demikian? Ya ada ha? Ya ada luhur. Bak Sabahuro Rasulullah pernah salat di Madinah. Ketika itu beliau salat, ketika Nabi kena imam, maka Nabi berbalik ke belakang, lihat. Nyo kurang. Pada orang sahabat yang sembahyang. Leploh kurang doa Rasulullah. Menyomenan minta la ilah. Maka minta, maka teruklah peploh doa. Ketika teruk peploh doa, maka Nabi mulai sembahyang. Nah, inilah alasan Imam Syafi'i berkata kalau begitu salat Jumat wajib hadir 40 orang. Dan hadir urang peplohnya adalah orang mukim, bermukim di tempat kon musafir. Dan orang yang mufhum syarat dan rukun Jumat. Kana mandum lakukan solat Jumat. Setelah solat Jumat boleh pulang. Jino pertanyaan ji nadro katanya orang kampung asli, pribumi. Lebih. Dan lebihnya na malim. Betul tak bugah yang malim 50 draw. Berarti hana payah yang ada lu. Ya betul 12 bosaf kan? Ya. 12 bosaf, so yang jamin yang rame-ramenya yang mufhum tentang hukum Jumat. Rukun Jumat, syarat Jumat, batal Jumat, sah Jumat, makruh dalam Jumat, kesunahan Jumat, dan syarat yang mufhum, rukun khutbah, syarat khutbah, hal yang batal dalam khutbah, hal yang sunnah dalam khutbah, hal yang makruh dalam khutbah. Nah mufhumnya mandum?
Menyohana berarti Imam Syafi'i berfatwa bangun zuhur sekali lagi. So yang pegah Tengku Habibi kon buka kitab Fiqhul Islam wa Adillatuhu karya Syekh Wahbah Az-Zuhaili bab jilid 2. Referensi kana mandum yang kena protes aja tapi bak lu. Ini nak. Bab kitab Fiqhul Islam wa Adillatuhu ubino kitabnya. Nya ulama Mesir. Mana? Nu baca aja, nu baca. Ya, mana jamaah dirahmatillah Allah. Nya Tengku benar, nya mak-mak. Kaje nya terakhir mak bah, nya le nya dah tahu. Kah, lanjut dulu. Ya. Dan tak pernah mengenai Jumaat benar nama phone ayah kan? Yang lun jawabnya bek sagai-sagai itu nak pegah dari Tengku Habibi kon aku bah. Nya kalau pegah tapi mufti raya Mesir. Ulama raya. Referensi kalau tunjuk benar kan? Tinggal buka betul, tinggal download betul, tinggal baca betul. Karena benar, ilun tuan punya semua buat tetap hana lun pegahnya menurut lun. Hana nunggu. Karena agama kau menurut lun, menurut Allah dengan Rasulullah. Ilun punya orang tanya masalah hukum tetap punya referensi lun pegah. Baca kitabnya. Baik itu sagai. Panen yang Tengku Habibi yang pegah. Oh, baik aku kan lun yang pegahnya. Nya ulama-ulama raya. Kaji tunggu. Jadi yang Terakhir Hanali. Jadi setelah ini Hanali. Hanali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin melanjutkan pertanyaan Abuya tentang daya sufi muda. Dalam Islam ada namanya tabayyun. Saya ingin tanyakan kepada Abuya, apakah Abuya sudah bertabayyun ke sufi muda? Sementara di dalam daya sufi muda bertarikah Naqsyabandiyah Al-Khalidi yang silsilahnya lengkap, karena tarikat yang benar adalah dalam silsilahnya yang benar. Sementara daya sufi muda silsilahnya yang tampuk silsilahnya sama dengan Syekh Abuya Mudawali, yaitu dari tampuk pertama dari Syekh Sulaiman Zuhaili di Jabal Kubis. Jadi lagi lentuan pegah benar bahawa apa yang lentuan sampaikan, apa yang lentuan jawab yang sesuai dengan referensi. Pakan je lengken sufi muda sesat hanjut karena almarhum Abuya lentuan kalau nak pegah mana? Lentuan wajib patihlah pakan karena beliau anak pertama langsung Abuya Mudawali. Karena beliau seorang ulama besar dan lebih long beliau adalah ayah lentuan. Lun teringata masanya Abuya diserang oleh tarekat Naqsyabandiyah yang dipimpin oleh Qadirun Yahya di Medan. Lun tanya Abuya, kiban Qadirun Yahya jauh oleh Abuya, dia itu menyesatkan saya, katanya tarekat Naqsyabandiyah saya sesat. Qadirun Yahya. Hanya Abuya yang pegah yang kandun. Lun hanaha alun jawab dengku yang masalah lagi yo. Karena lun sajan ansabi dengan almarhum Abu lah, maka lun tepu lagi yo. Teruklah haba, apakah benar Naqsyabandiyah sufi muda itu satu jalur dengan Abuya Syekh Mudawali? Jino munyo ateuhnan Naqsyabandiyahnya mandum na yang je tak pakai Naqsyabandiyah na yang haji dengku. Di Medan Naqsyabandiyah sih, tapi mulai puasa 7 huruf sebelum puasa kan mulai. Yang pak cak hukumnya. Puasa Ramadan, munyo katanya berkhilafiyah, dan tengok apa le orangnya. Nya napu. Nyo 7 huruf kan mulai Ramadan. Yang pak cak hukumnya dan Naqsyabandiyah sih. 2. Yang ketiga, teruklah sabah model lagi permintaan donasi yang ateuhnan Abuya Syekh Mudawali. Dan lu hajik jauh masalahnya. Langsung lu tanya orang kedai di Labuh Haji. Lu tanya pihak Labuh Haji, bang,
nyo pak cik bang na abang lu cik nan. Nyo tro donasi yang memeh nan Abuya Mudawali. Nah betul. Hana betul. Karena urang minta donasi atunan Abuya Syekh Mudawali. Bahkan na urang penget lom. Laki mah nungku nyo dari sifu muda cik. Yang bagian rumah atunan lon pakai. Nyan fakta ya. Ija awak pak kecil, ija awak nungku imum lapor bak lon. Nah betul ya Abuya pakai rumah. Hana lo natom laki lo pakai rumah laki peng mak go. Nah. Atunan lon pakai watai ijaknya lu begahnya kamu dengar nyan rumah untuk cucu Abuya. Cucu Abuya nyan solo aja. An kedro Abuya kan don. Lu pakai rumah untuk pula laki-laki apa mak go belum bak bubuk ontong jilu tinggal. Nyan tunggu. Sufi muda tunggu. Bawa nama Syekh Abuya Mudawali Al-Khalidi. Elon menyebab lagi nyan tetap belum puas gede tunggu. Dan elon tetap bersandar tasawuf, tetap ilmu elon tuan bersandar ba almarhum Abuya Muhibbuddin Wali selaku anak tuha yang mufomtat kiban Abuya Mudawali. Ya kan? Lagi maah nunggu, lagi contoh Abuya Nasir, lagi contoh Abuya Amran. Mereka juga pernah hidup sajan dengan Abuya Mudawali, tapi masih kecil. Tho yang begah Abu Tumin belum dah deh. Lun tengok tak Abu Tumin begah hanya watai jabut, ilun sajan dengan almarhum Abu Yadron watai jabut. Abu Yadron kelas 7A, lun kelas 7B begah oleh Abu Tumin. Abu Amran mentong nunuk mit lagi belum ya. Jadi urang yang mufaham tentang keilmuan Abuya Mudawali adalah anak tuharo, iaitu Abuya Muhibbuddin Wali. Umur beliau saat itu 25 tahun. Katamat Tuhfah pula mat. Katamat kitab mahali pula. Kawan? Nah, munyomenan ketika Abuya mengatakan tentang sufi muda, ilun hana pakai hana payah lundanya 4 dalil Abuya. Hana ilun lah ikut laju. Ya benar. Jadi lon agak bengeh macam pakan imenan lon untuk pakai rumah. Ya jika lon. Tinggal pakai rumah raya tak mungkin limang boh masjidnya. Ayo tak pakai rumah lagi rumah presiden. Hanya kamu pakai untuk cucu Abuya. Ijak apa kecil, ijak duk imum lagi dia tanya mak lon. Nah betul yang Abuya pakai rumah. Hana jadi nak urang memenan ron. Hana lu hantar laki donasi bak gop untuk pakai rumah. Malaylah kedanya untuk pun lelaki pakai rumah. Pakai dayah mungkin lain lucu. Ni rumah peribadi. Ya nunggu ba? Ya nunggu hati-hati sekali. Hari ini banyak orang pakai nama Abuya Mudawali untuk cari duit. Mang urang katanya hana mufom kan loyal katanya. Oh mata hana Abuya nya. Oh mang lu cinta ke Abuya. Kamu nale? Katanya hana mufom kan? Urang kamu nyokai main Abuya Mudawali kan galak laju menang kan. Walaupun pengeng katanya. Tajuk tertuh rube, juk 50 rube. Ka tunggu. Nya kalau buka rahsia baju. Ya, menyonjak dayah lun tengah buka dayahnya. Alhamdulillah mungkin le huru rayanya kalau buka santri baru, lu buka dayah. Pah ile ke dayah lun yang urung pegak rumah ya. Yang imen dan ateuh nan lun. Lun jak bak Kapolsek Darul Kamar masanya. Lun jak Kapolsek lu begah abang masanya. Tinggal ihoilah urangnya untuk didiskusikan. Panggil ketuanya untuk diskusi dengan MPU. Lu merumpok dengan MPU Abuya sama Hani. Lu merumpok lu pegah abang masalahnya. MPU juga memberi jawaban itu ajaran tidak benar. Kah menyemunan dengku bek netalahkan lu duan ba? Karena ini semuanya saya ambil dari almarhum Abuya Muhibbuddin Wali selaku anak tertua dengan Abuya Mudawali Al-Khalidi. Nah, kaji terbenar deh. Baik, terima kasih Buya atas syarahan yang telah Buya sampaikan. Mudah-mudahan itu menjadi mau'izah hasanah bagi kita semua. Perlu kami informasikan kepada para hadirin bahwa Buya ada membawa buku karya Abuya Syekh Haji Mudawali Al-Khalidi dan juga ada buku karya Abuya Profesor Muhibbuddin Wali dan juga ada karya Abuya Habibi Wali tersendiri. Jadi buku bila ada yang ingin melihat itu ada pada panitia, hubungi panitia. Kita doa deh. Silakan. Kaje nanti nyo trok kena oleh
ayah-ayah alun tuan, mak-mak alun tuan, termasuk sufi muda yang dihormati oleh Allah, mendum-mendumnya. Gedanya harus tetap saling menghormati. Jangan buat kekacauan, jangan buat penipuan. Mari sama-sama berdiskusi. Orangnya urung menyoka nyan hanya pegat diskusi. Tetap ala dro juga. Itu tak boleh. Itu bukan ajaran Rasulullah. Semua kita bersaudara. Baik, laki mah mungkin haba-haba lentuan yang kurumpah benar, tolong buka pintu maaf sebesar-besarnya. Jina mari kita bersama berdoa, mudah-mudahan dengan doanya Allah mengampuni dosa kita, Allah beri rahmat kepada kita, Rasulullah akan beri syafaat kepada kita di yaumul mahsyar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا اللهم اهدنا إلى صراطك صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين صلى الله وعلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. Jamaah dirahmati Allah, ni ikut drone kerana buku-buku dan alhamdulillah nalun me buku tentang perjalanan sejarah Abuya Mudawali yang ditulis oleh Abuya kita Abuya Mibudin. Jadi baca agar kita mufaham kiban perjalanan Abuya kita berjuang untuk Aceh dan untuk bangsa Indonesia. Yang kedua, nalun me buku Al-Fatawa. Al-Fatawanya untuk menyodor najak kenan baik ne belo nungku lon hana belo kitabnya. Nyan fatwanya fatwa hukum Abuya Mudawali. Kiban hukum pasang kawat baigo Abuya yang jawab. Kiban hukum main bola Abuya yang jawab. Nyan baik ne belo karena lu hana belo nejuk infak seikhlasnya. Dilikut karena untuk tinggal konfirmasi pak tim tuan. Jadi terus kena oleh sementara lakimah beri tak lu manusia biasa tetap nak salah tetap nak bud yang tidak sesuai, maka insyaallah kita dalam rahmat Allah dalam ukhuwah Islamiyah. Usikum bi nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya sebagai pembawa acara, sebelum saya undur diri, terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf di atas segala kekurangan. Wabillahi